Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel aku, di channel Ayu. Jadi kali ini aku mau ngebahas mengenai Sajegi. Mungkin buat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia per-K-popan, mungkin udah pernah dengar atau udah pernah sering dengar kali ya mengenai Sajegi, atau bahkan udah pada tahu. Atau mungkin juga ada yang baru di dunia per-K-popan dan baru tahu dan baru dengar tuh apa itu Sajegi. Makanya di video kali ini aku mau jelasin mengenai Sajegi itu. Oke, langsung aja. Apa itu Sajegi? Sajegi itu adalah kegiatan atau usaha untuk merubah atau memanipulasi chart musik atau tanggal lagu yang dilakukan oleh agensi dan ataupun artisnya yang bekerja sama dengan pihak-pihak misterius yang berkecimpung di dunia Sajegi. Keuntungan buat melakukan Sajegi ini apa sih? Keuntungannya, album atau artis yang tidak pernah masuk ke jajaran musik, chart musik, itu bisa masuk ke chart musik. Dan keuntungan lainnya mungkin bisa sampai orang-orang ngedownload musik dia kalaupun bagus, ataupun dia bisa memenangkan posisi tertinggi di chart musik. Oke, chart musik apa sih? Chart musiknya chart musik digital yang mungkin kalian yang berkecimpung di dunia per-K-popan udah lama pasti udah tahu mengenai Naver Music, Melon, Genie, dan berbagai macam digital musik lainnya. Dan untuk agensi yang melakukan Sajegi ini, mereka harus merogoh kocek yang minimal rata-rata adalah 100 juta won atau sekitar 1.200.000 rupiah untuk melakukan Sajegi dengan berbagai keuntungan yang akan mereka dapatkan tergantung hasil yang mereka dapatkan. Sajegi ini bisa dilakukan oleh siapapun, mau artis yang besar, artis namanya besar, ataupun namanya yang baru muncul atau yang masih kecil, atau bahkan agensi besar ataupun agensi kecil. Ini tidak dilihat dari mana agensi itu berasal, tapi kebanyakan Sajegi ini biasa dilakukan oleh artis-artis yang biasanya tidak terlalu dikenal oleh orang-orang ataupun berasal dari agensi kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa artis-artis besar ataupun agensi besar yang berasal dari agensi besar tidak melakukan Sajegi. Bisa saja mereka melakukan Sajegi. Tetapi sayangnya untuk artis-artis yang memiliki nama yang besar ataupun sudah lama atau fandomnya besar ataupun agensinya besar, itu jarang terdeteksi ataupun sering dicurigai melakukan Sajegi, karena mereka yakin bahwa kalaupun mereka ya kalian ngerti lah ya, pasti kalau misalkan mereka dari agensi besar kayak ragu-ragu gitu apa mereka bikin Sajegi atau enggak, karena kayak merasa kalau misalkan agensi yang besar itu kan udah banyak banget ya jam tayangnya warawiri di TV-TV, jadi kayak ragu gitu mereka Sajegi atau enggak. Tapi sayangnya untuk artis-artis yang berasal dari agensi kecil, mereka lebih sering atau cenderung terkena isu skandal ataupun tuduhan melakukan Sajegi, karena mungkin mereka agak ragu apakah artis ini bisa menempati chart musik atau memang melakukan Sajegi. Kemudian artis-artis yang berasal dari artis-artis yang berasal dari agensi kecil, mereka akan lebih sering terkena isu Sajegi, terlebih apabila mereka comeback atau debut berbarengan dengan artis-artis besar apalagi yang berasal dari agensi besar. Mungkin mereka bakal langsung, lu Sajegi ya, lu Sajegi ya, lu Sajegi ya, kalau misalkan mereka bisa tiba-tiba mengalahkan artis-artis besar tersebut. Sajegi ini belum bisa ditentukan sejak kapan awal mula praktik Sajegi dilakukan, karena mungkin bisa saja sejak dulu juga udah ada Sajegi, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Mungkin aja tahun sebelumnya atau zaman dulu itu Sajeginya tuh dilakukan dengan membeli album fisik sebanyak mungkin, segudang atau setruk, pokoknya intinya beli album fisik aja ya mungkin kalau tahun-tahun sebelum, atau beli kaset mereka secara massal. Tapi saat ini Sajegi dilakukan secara online atau mungkin dengan cara pembelian digital online. Pada tahun 2015, stasiun TV Korea JTBC melakukan penyiaran atau menayangkan sebuah foto yang berisikan rak buku, yang rak tersebut seperti rak buku di perpustakaan, yang banyak sekali handphone yang dikira-kira berisi 1.000 handphone yang diduga dilakukan untuk melakukan Sajegi oleh pihak misterius. Setelah kasus 2015 tersebut, kasus Sajegi mulai mereda dan tidak terlalu ramai diperbincangkan. Kemudian
kritikus musik Kim Jae-ga menegaskan atau berpendapat bahwa pada tahun 2017 Sajegi ini kembali merebak atau menjadi puncak merebaknya praktik-praktik sajegi atau banyak artis dan idol yang melakukan sajegi tersebut pada tahun 2017. Kemudian pada 2019 kasus ini kembali ramai diperbincangkan di kalangan halayak umum di netizen ketika ada salah satu member dari blog B yaitu Park Kyung yang men-tweet pendapat dia dan kecurigaan dia bahwa beberapa artis diduga melakukan sajegi. Setelah kasus tersebut, meskipun cuitannya telah dihapus, namanya media sosial ya, banyak banget orang-orang yang kepo dan akhirnya mengcapture. Kasus ini berbuntut panjang dan berakhir di meja hukum. Dan setelah kasus Park Kyung ini, banyak sekali artis-artis dan idol-idol bahkan yang senior pun ikut speak up mengenai pendapat mereka mengenai sajegi. Sajegi yang membuatku pusing. Nah, sajegi ini sangat sulit untuk ditentukan atau ditelusuri kebenarannya karena memang sulit. Ini tuh seperti kalian mau membawa ilmu hitam ke ranah hukum. Sulit sekali untuk mendapatkan informasi yang lebih detail kecuali kalian memang terjun di dunia sajegi. Dan kasus sajegi ini meskipun dianggap adalah pelanggaran dan juga tindak kriminal, sajegi ini sangat sulit dibawa ke ranah hukum karena yang tadi aku bilang, susah untuk mencari bukti-bukti yang tepat dan benar-benar valid atau benar-benar terbukti kebenarannya, karena sajegi ini kecuali kalian emang bukan terjerumus salah satu dari pihak-pihak sajegi itu tersebut. Tapi kan mana mungkin ya maling teriak maling gitu kan, kalau gue maling, atau itu namanya bunuh diri kan. Jadi kayaknya nggak akan mungkin ada orang yang mengakui kalau dirinya sajegi. Setelah isu sajegi ini kembali merebak dan ramai diperbincangkan di halayak umum, banyak sekali portal-portal internet yang kemudian mencari tahu mengenai sajegi ini, termasuk SBS yang menayangkan mengenai sajegi ini di siaran malam. Kemudian ada juga Sompi yang kembali mengupload foto atau potongan video, potongan tayangan yang ditayangkan oleh JTBC pada tahun 2015 yang berisikan foto-foto handphone tersebut. Dan kemudian pada 5 Desember 2019 portal internet Korea juga yaitu K-pop Map kembali mengunggah sebuah foto yang berisikan 2 komputer yang di dalamnya sedang terbuka beberapa tab-tab aktif yang diduga digunakan untuk melakukan sajegi tersebut. Bagaimana sih cara melakukan sajegi tersebut? Sajegi tersebut dilakukan dengan cara menarik album artis tersebut ke dalam chart dengan cara pembelian online atau streaming secara massal, atau bahkan membuat artikel-artikel viral atau marketing viral agar si album artis tersebut bisa masuk ke tanggal lagu atau chart, yang dilakukan oleh akun-akun atau dengan sistem yang berisikan akun-akun bohong, gak ada orangnya lah, gak ada pemiliknya, orang lain lah, gak tahu, pokoknya intinya itu akun banyak banget, mungkin satu HP bisa 10 akun atau 20 akun, 100 akun, 1000 akun, gak tahu ya, tapi nggak ada pemiliknya, maksudnya akunnya bodong atau pakai akun yang lain, dan yang mengakibatkan si album tersebut naik ke tanggal lagu. Ya syukur-syukur lah orang-orang yang ngeliat pada ikut download juga, syukur-syukur juga lagunya kalau enak ya, kalau enggak ya ngam-ngam nggak tahu deh ya. Tapi dan untungnya juga ini ibarat kalau misalkan mereka masuk ke chart lagu atau tanggal lagu, mereka tuh kayak orang penasaran kan, ini siapa sih yang kok tiba-tiba ada di chart lagu, terus lagunya siapa ini, terus lagunya didengerin kan, terus dicari nih mereka, ini siapa penyanyinya, gue nggak pernah lihat misalkan di chart lagu atau tanggal lagu, kan jadi penasaran. Kayak pansos kan kali ya, kayak pansos, tapi pansosnya bermodal, tapi gila aja ini modalnya gede banget, 1 miliar rata-rata minimal. Bayangin 1 miliar buat masuk chart musik doang. Meskipun begitu, kasus sajegi ini seperti tadi di awal aku ceritain, sulit sekali untuk dibuktikan. Nah, kita bahas sedikit mengenai kasus Park Kyung, kenapa kasus sajegi ini bisa berhasil masuk ke ranah hukum. Tapi bukan isu sajeginya justru yang masuk ke ranah hukum, tapi
tindakan Park Hyungnya tersebut, bukan Sajeginya yang ditelusuri mengenai, bukan Sajeginya yang menjadi topik utama di kasus hukum ini, tapi Park Hyungnya sebagai kasus utamanya. Aku bakal bahas sedikit aja mengenai Park Hyung. Jadi Park Hyung ini adalah anggota member Block B yang pinter ya, cerdas banget, apalagi aku ngeliat dia di problematiknya, otakku nggak nyampe kayaknya. Dia membuat tweet di akun pribadinya pada tanggal 24 November 2019 yang berisikan kecurigaan dia terhadap beberapa artis yang diduga melakukan sajegi tersebut. Ada sekitar 6 artis yang dia sebutkan secara gamblang di tweetannya. Tweetnya berisikan, saya ingin melakukan sajegi seperti Pipe atau Pip, seperti Song Hye, seperti Lim Jae-hyun, seperti John Sang-keun, seperti Jang Dok-chol, dan seperti Wang In-wook. Dia secara gamblang menyebutkan nama-nama artis yang dia duga melakukan sajegi tersebut. Meskipun tweetnya tersebut sudah dihapus, tetap saja kan media sosial, apalagi dia artis, idol ya, orang-orang pada kayak julid ya, udah netizen udah baca capture, apalagi dia menyebutkan nama-namanya secara gamblang tanpa rasa takut. Emang tapi gue suka gitu ya dengan cara frontalnya dia, aku suka dia berani banget, walaupun terlepas dia emang benar atau salah, karena sajegi ini emang sulit banget untuk dijelaskan atau dicari kebenarannya. Kenapa sih ini sulit banget dicari kebenarannya? Karena si portal-portal musik tersebut atau misalkan chart-chart musik yang tadi itu tidak secara gamblang memberitahu proses pendownloadan, proses akun-akun dan sebagainya, itu tidak dilakukan secara gamblang, tidak bisa diberitahukan secara gamblang. Akhirnya para agensi pun menyuarakan ketidaksetujuannya atas tweetnya Park Hyung ini dan melakukan perlawanan terhadap Park Hyung. Meskipun KQ Entertainment selaku agensi Park Hyung telah memberikan pernyataan resmi dan juga meminta maaf atas perlakuan artisnya tersebut, tapi enam agensi artis tersebut tidak semena-mena memberikan maaf kepada Park Hyung. Dan kasus ini ternyata sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum dan telah ditelusuri. Semoga kasus ini cepat selesai, semoga yang benar harus tetap benar, semoga kebenaran dibuktikan sebenar-benarnya. Akibat kasusnya ini banyak banget artis-artis ataupun idol-idol yang ikut speak up, meskipun tidak segamblang Park Hyung tidak menyebutkan nama-nama artisnya, tapi banyak sekali artis-artis yang kemudian atau band-band yang kemudian speak up bahwa mereka juga sebenarnya pernah ditawari dan bahkan mereka tidak setuju dengan kegiatan sajegi ini, karena sajegi ini bisa disebut ya kriminal gitu kan, kecurangan gitu ya, kecurangan yang banyak banget merugikan. Sajegi ini ada gak sih sisi positifnya? Ada sisi positifnya. Positifnya apa? Kita bisa mengetahui banyak sekali artis-artis yang sebelumnya kita nggak ketahui siapa dia, karena kita mungkin terlalu sibuk dengan idol yang kita suka, dan kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu yang mereka ciptakan. Tapi negatifnya yaitu ya merugikan orang lain, dan juga jadi negatifnya tuh orang-orang jadi bikin statement tuh gampang banget, netizen bahwa mencap seseorang yang baru, yang nggak pernah masuk ke chart, tiba-tiba masuk chart, mereka pasti menuduh dia sajegi. Kan banyak tahu ya, kita suka banget sama lagu-lagu sajegi, kita suka sama lagu yang kita baru dengar dan mereka belum dengar. Bisa aja kita ajak teman-teman kan buat dengerin, terus masuk chart, kita kan nggak tahu. Tapi akibat sajegi ini hampir semua orang yang berasal dari agensi kecil ataupun yang nggak pernah masuk chart pasti dicap sajegi, padahal nggak kayak gitu. Ada banyak sekali artis yang pernah dituduh melakukan sajegi, tapi aku tidak akan bahas itu, mungkin di next video aja. Aku mau mengakhiri videonya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian terhibur meskipun tidak menghibur, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk terus pantengin channel aku dan tonton video aku yang terbaru dan juga yang sebelumnya. Jangan lupa buat subscribe juga ya. Bye bye.